Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Bapak ya. Oke, teman-teman, di video kali ini Bapak akan menjelaskan dan mengajarkan teman-teman tentang siklus air tanah. Teman-teman tonton sampai habis ya. Oke, siklus air tanah. Teman-teman sudah mempelajari di subtema yang kemarin apa itu siklus air. Sekarang ada air tanahnya teman-teman, ada tanahnya. Oke, sebetulnya apa sih air tanah itu teman-teman? Ya, air tanah merupakan suatu cadangan air yang ada di dalam bumi teman-teman. Nah, teman-teman pernah lihat air tidak? Pasti pernah kan? Di permukaan bumi ini banyak sekali air, yaitu ada air laut, ada air danau, ada air sungai, ya kan teman-teman? Pernah tidak teman-teman terpikirkan bahwa ada air yang bisa mengalir di keran teman-teman? Di keran rumah teman-teman, kamar mandi, di taman mungkin ya, di sekolah apalagi ya teman-teman ya. Banyak sekali keran-keran yang bisa memancurkan air teman-teman. Itu sumbernya ada di dalam tanah teman-teman. Wah, hebat kan? Bukan mengambil dari laut atau dari sungai atau dari danau teman-teman ya, tapi dari dalam tanah. Oke, air merupakan kebutuhan manusia yang paling penting teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, dalam sekolah, kantor, bahkan di industri teman-teman ya. Banyak sekali manfaatnya air teman-teman ya. Oke, sebetulnya ada 3 jenis air teman-teman. Ada air permukaan, ada air hujan, dan juga ada air tanah teman-teman ya. Seharusnya manusia menggunakan air tanah itu sebagai pilihan terakhir mereka teman-teman. Karena apa? Air tanah juga bisa disebut sebagai air cadangan kehidupan di dunia ini teman-teman. Hebat kan? Oke, sebetulnya Pak, bagaimana sih proses adanya siklus air tanah itu? Ya, siklus air tanah teman-teman, kita kembali lagi ke subtema 1 ya. Oke, di siklus air. Oke, sebetulnya prosesnya sama saja teman-teman. Ya, di sini prosesnya ada air bergerak ke permukaan tanah teman-teman ya. Air bergerak ke permukaan tanah artinya apa? Air yang ada di bawah tanah akan bergerak ke atas melalui celah-celah pori-pori atau bebatuan, atau bahkan bisa mengalir ke sungai teman-teman ya. Lalu akan dipanaskan oleh sinar matahari dan menguap ke atas. Setelah itu apa teman-teman? Ya, transpirasi, akan terjadi hujan ya. Evaporasi, kondensasi, transpirasi ya. Itu akan terjadi hujan. Hujan akan turun membasahi semua permukaan tanah atau permukaan bumi teman-teman ya. Oke, Pak, airnya kemana? Oke, sebagian airnya ada yang ke laut, sebagian airnya ada yang ke danau, dan sebagian airnya ada yang ke sungai. Lalu ada juga sebagian lagi airnya ke tanah. Melalui apa? Melalui pori-pori celah-celah tanah dan bebatuan teman-teman. Hebat kan? Oke, ada 3 peristiwa penting di dalam siklus air tanah teman-teman. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Yang pertama ada peristiwa terjadinya bergeraknya air ke permukaan tanah. Oke, ke permukaan tanah lalu akan dipanaskan oleh sinar matahari dan menguap ke atas ya. Ini adalah siklus air teman-teman ya. Yang pertama tuh peristiwanya apa? Siklus air teman-teman ya. Evaporasi, kondensasi, dan transpirasi. Oke, yang kedua, setelah hujan terjadi, air akan masuk ke dalam celah-celah tanah dan pori-pori tanah melalui bebatuan teman-teman ya. Jadi air hujannya turun akan masuk ke dalam pori-pori tanah teman-teman ya. Lalu akan disimpan di bawah tanah. Yang ketiga ada tumbuhan teman-teman ya. Tumbuhan ini berfungsi sebagai penyerap air teman-teman. Jadi saat
hujan membasahi permukaan tanah lalu terserap ke bawah, ya, tumbuhan di sini berperan untuk menyerap air tersebut teman-teman. Melalui apa? Melalui akarnya. Akhirnya akhirnya air tersebut akan menjadi sebuah air cadangan atau bisa kita sebut dengan sumber air. Oke teman-teman, tadi sudah tiga peristiwa penting ya dalam siklus air tanah. Sekarang ada juga teman-teman faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air tanah. Apa saja ya? Oke, yang pertama adalah faktor alam teman-teman. Faktor alam itu apa yang bisa mempengaruhi siklus air tanah? Ya, faktor alamnya itu tanah dan iklim teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di rumah teman-teman itu tekstur tanahnya seperti apa? Seperti apa? Kira-kira kalau misalnya teman-teman tumpahkan air di atas tanah dekat rumah teman-teman, apa yang terjadi? Akankah airnya terserap ke bawah tanah ataukah akan menggenang saja di atas? Ya, tentunya tanah sangat berpengaruh teman-teman ya. Seperti misalnya tanah seperti di tanah Lembang teman-teman, itu kan bagus teman-temannya, bisa menyerap air dengan baik. Nah, coba kita lihat teman-teman, tanahnya di gurun pasir, seperti di Mesir. Ya, di Mesir ya, tanahnya kan itu pasir teman-teman ya, disebutnya tanah, tapi kita lihatnya itu pasir teman-teman ya. Nah, jadi hal tersebut tidak akan bisa menyerap air dengan baik teman-teman ya. Itu contohnya teman-teman ya, masih banyak kok contoh yang lainnya ya. Oke, lalu apalagi Pak yang dengan alam selain tanah, yaitu iklim ya. Iklim juga berpengaruh teman-teman ya. Kita iklim tropis teman-teman ya. Oke, coba teman-teman bisa lihat di mana ya, misalnya di Indonesia. Di Indonesia ini sering terjadi hujan teman-teman ya. Curah hujannya cukup, panasnya juga cukup teman-teman ya. Beda dengan di timur tengah sana, di daerah timur sana yang jarang sekali hujan teman-teman. Tentunya pasokan air di negara kita di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan di timur tengah teman-teman ya. Oke, itu ya. Oke, faktor yang kedua ini faktor karena manusia teman-teman. Teman-teman pasti sudah mengerti kan? Oke, faktor karena manusia yaitu karena apa teman-teman? Penebangan liar. Penebangan liar bisa mempengaruhi siklus air tanah. Kenapa teman-teman? Oke, tadi kan sudah jelaskan ya. Oke, bahwasannya siklus air tanah membutuhkan tumbuhan untuk menyerap air agar menjadi cadangan air atau sumber air ya. Kalau misalnya pohon ditebang secara liar terlalu banyak, hutan gundul akan terjadi ya, betul, banjir dan longsor tentunya teman-teman ya. Oke, lalu apalagi pembangunan industri, pembangunan perumahan, pembangunan lahan-lahan jalan atau lahan-lahan yang lain dengan beton teman-teman. Ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap siklus air tanah teman-teman. Tentu saja, coba teman-teman lihat, kalau misalnya semua permukaan tanah di beton, itu tidak akan ada celah air untuk masuk teman-teman. Teman-teman bisa tahu kan di kota mana yang sering terjadi banjirnya teman-teman? Karena apa? Karena kota tersebut sudah tidak ada lagi resapan air. Resapan air yang paling utama di kita adalah tanah teman-teman. Ya teman-teman, alhamdulillah materi kita yang kali ini siklus air tanah telah selesai. Semoga teman-teman semua dapat paham dan dapat mengerti semuanya. Oke, bila ada pertanyaan, teman-teman boleh kirim email, boleh komentar di bawah ya. Oke teman-teman, tetap di rumah saja, jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan pernah keluar. Untuk saat ini tetap mandi 2 kali sehari, dan teman-teman jangan lupa cuci tangannya menggunakan sabun ya, setiap kali akan dan setelah berkegiatan di rumah ya. Oke, stay di rumah, stay at home. Ingat, cuci tangan, gunakan air secukupnya saja. Kita hemat air teman-teman ya, karena air kita kali ini bersumber dari air tanah.